Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kita kembali dalam Lentera GKJ Mergangsan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita pasti tidak asing dengan kata pay later atau pinjol atau pinjaman online. Tidak ada yang salah dengan pay later, pinjol, kredit, dan lain sebagainya. Kita kini semakin dimudahkan dengan berbagai fasilitas yang ada. Pinjaman, kita tidak harus pergi ke bank dan dengan persyaratan yang banyak. Namun kini dengan pay later atau pinjaman online yang lain, kita bisa dari rumah dan mengaksesnya, lalu uang akan ditransferkan dalam rekening kita. Begitu mudah. Sehingga itu sebabnya mungkin juga banyak dari kita yang tergiur untuk mengambil pinjaman online. Nah, tapi sayang sekali apabila pinjaman online ini kita pakai untuk gaya hidup atau bukan untuk pemenuhan kehidupan kita. Nah, mirisnya ketika kita sudah terlena dengan banyaknya uang yang datang karena pinjaman itu, kita lupa bahwa kita juga punya kewajiban untuk membayarnya. Nah, ada banyak kasus yang sudah terjadi, banyak korban dari pinjol karena stres berat, tekanan, dia tidak bisa membayar hutang dan lain sebagainya. Kemudian banyak peristiwa yang terjadi, pembunuhan, lalu kemudian menyiksa anaknya, mengancam, dan lain sebagainya karena pinjol. Nah, tentu hal ini tidak kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Menarik, ada sebuah hukum, yakni yang mengatakan bahwa makin banyak gaya, maka makin besar pula tekanannya. Nah, ini sebenarnya pelajaran fisika dasar yang diketahui oleh kita yang dulu sekolah dan pernah belajar tentang fisika. Jadi, semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar juga tekanan yang akan dihasilkan. Begitu pula sebaliknya. Ketika semakin kecil gaya, maka semakin kecil pula tekanannya. Dan itu bukan hanya cocok untuk kehidupan sehari-hari dalam bentuk fisika, pesawat sederhana, dan yang lain-lainnya. Tetapi juga cocok dalam kehidupan kita. Semakin banyaknya gaya hidup yang kita lakukan, maka bisa jadi semakin besar pula tekanan dalam hidup kita. Pada pagi ini kita diajak belajar dari surat Rasul Paulus kepada Timotius, yaitu dalam 1 Timotius 6 ayat 6-10. Begini bunyi firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Surat Rasul Paulus kepada Timotius tentu mengingatkan kepada kita. Seringkali dalam hidup kita merasa tidak cukup dengan apa yang sudah kita punya. Itu wajar,
manusia tidak akan pernah terpuaskan. Namun apabila berlebihan, maka apa yang terjadi? Tadi, kita akan semakin berhasrat untuk memenuhi gaya hidup kita yang mungkin tidak kita butuhkan. Kita seringkali tergiur pada suatu yang wah. Kita membandingkan hidup kita dengan orang lain yang ada di atas kita. Sehingga rasanya, kok aku tidak punya ya? Kok aku kalah ya dibandingkan orang lain? Padahal sebenarnya kita sudah hidup dengan berkecukupan. Itu tentu menjadi PR bagi kita, supaya kita bisa mengelola keinginan diri kita, supaya jangan sampai kita terjerat pada penumpukan hutang yang berlebihan. Karena ingatlah pesan dari Rasul Paulus, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Kita tidak membawa sesuatu pun ke dalam dunia dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Sehingga mari kita mencukupkan segala sesuatu dalam kehidupan kita dengan rasa syukur, dengan melihat bahwa segala sesuatu yang telah disediakan dari Tuhan adalah anugerah yang cukup untuk kita. Jangan sampai tadi, karena kebanyakan gaya, kita terjerat hutang. It's okay hutang, tapi jangan lupa untuk membayar. Jangan sampai karena kebanyakan gaya, kita juga semakin banyak menambah tekanan dalam kehidupan kita. Bijaksanalah dalam mengelola keuangan. Bijaksanalah dalam mengelola nafsu kita untuk memenuhi segala hasrat kita untuk kebutuhan sesuatu. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat Tuhan yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk mengingat bahwa Tuhan senantiasa menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan, bukan apa yang kami inginkan. Oleh karena itu Tuhan ajarkan kami untuk dapat senantiasa mencukupkan segala sesuatu yang kami punya. Supaya kami tidak tergiur untuk memenuhi hasrat kami, untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup kami. Karena kami menyadari semakin besar kami memenuhi gaya hidup kami, maka juga semakin besar tekanan yang akan kami terima dalam kehidupan kami. Janganlah kami menjadi hamba-Mu yang hidup secara sembarangan dengan tidak mempertimbangkan apa yang baik dan apa yang tidak baik dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, kami menyadari bahwa segala sesuatu yang telah Tuhan berikan adalah cukup bagi kami. Ajarkan kami untuk bijaksana, sehingga kami tidak tergiur untuk memenuhi keinginan kami dengan cara berhutang, dan kami menumpuknya sehingga kami kesulitan untuk membayar setiap hutang-hutang kami. Kami yakin ketika kami merasa cukup dengan segala berkat Tuhan, maka kami terhindar dari segala sesuatu terkait pinjaman ataupun hutang. Tuhan Allah Bapa, bagi setiap kami yang bekerja, kiranya Tuhan berkati, sehingga kami dapat bekerja dengan sepenuh hati, dan kami juga berdoa untuk setiap kami yang mengelola kebutuhan rumah tangga, dan kami juga senantiasa mengingat akan firman Tuhan yang telah kami dengar. Kami dicukupkan oleh Tuhan dengan segala sesuatu yang kami butuhkan. Kiranya Tuhan beserta kami dari sekarang hingga sampai selama-lamanya. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jangan lupa bahwa sudahlah, jangan terlalu banyak gaya. Nanti kita terlalu banyak menambah tekanan dalam hidup kita.
Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kegeden empiak kurang jaga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.